Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sangin Nur Ramadan, mahasiswa UNP semester 1 tahun 2022, jurusan akuntansi. Di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu materi hukum bisnis dan regulasi, yaitu tentang perlindungan konsumen. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Oke, yang pertama sekali harus kita bahas yaitu azas dan tujuan perlindungan konsumen. Sebelum kita membahas lebih detail lagi, tentu saja kita harus tahu apa itu perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen ini adalah perangkat hukum yang dibuat untuk menjadi pelindung hak konsumen. Jadi perlindungan konsumen ini memang disediakan secara hukum untuk melindungi hak para konsumen. Nah, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 azas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu azas pertama seperti azas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua azas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan kerja kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga, azas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang keempat, azas keagamaan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, azas kepastian hukum, dimaksudkan baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Kita lanjut. Nah, tujuan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen ini yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif penggunaan barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu tentang sengketa konsumen. Yang pertama kita bahas dulu tentang pengertiannya. Jadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Definisi sengketa konsumen dijumpai pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Surat Keputusan Nomor 350 MPP 12/2001 tanggal 10 Desember 2001, di mana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.
Sengketa dapat juga dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar. Lanjut. Selanjutnya yaitu pihak-pihak dalam sengketa konsumen. Dalam sengketa konsumen, maka pihak-pihak yang bersengketa adalah konsumen di satu pihak dan developer atau pelaku usaha di pihak lain, di mana konsumen sebagai pengguna atau pemakai barang atau jasa dan developer sebagai penyedia barang atau jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen melalui 1. Penyelesaian sengketa secara damai. Yang dimaksud penyelesaian secara damai adalah apabila para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa kuasa atau pendamping memilih cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Jadi maksudnya itu diselesaikan secara damai tanpa adanya pendamping atau kuasa yang khusus gitu loh. Jadi lewat diskusi mungkin contohnya. Yang kedua, penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang. Nah, maksudnya instansi yang berwenang ini yang pertama itu di luar pengadilan, ada yang di luar pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian di luar pengadilan ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita konsumen. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Instansi yang berwenang yang kedua yaitu di pengadilan. Pada prinsipnya, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen secara damai dan penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi di pengadilan ini akan hanya berlaku jika penyelesaian yang sebelumnya itu tidak berhasil. Jadi kalau yang sebelumnya di luar pengadilan nggak berhasil, berarti harus dibawa ke pengadilan. Intinya gitu. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atau pelanggaran pelaku usaha melalui pengadilan menurut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi: yang pertama, seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Yang kedua, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang ketiga, pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar atau korban yang tidak sedikit. Lanjut. Kita masuk ke Badan Perlindungan Konsumen. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, perlindungan konsumen itu sudah disediakan secara hukum untuk melindungi hak-hak para konsumen. Nah, sekarang kita bahas tentang Badan Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen
Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Jadi bisa dibilang badan perlindungan konsumen ini adalah orang-orang atau badan yang menjalankan perlindungan konsumen tersebut. Lanjut, ada undang-undang tentang perlindungan konsumen. Nah, di sini kita lihat dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33. Yang kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha-usaha tidak sehat. Yang keempat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang kelima Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan perlindungan, serta Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235 Tahun 2001 tentang penanganan pengaduan konsumen. Ya, Badan Perlindungan Konsumen atau singkatnya itu BPKN. Jadi BPKN ini memang masih belum begitu dikenal masyarakat. Berdiri sejak 2004, lembaga ini memiliki fungsi sebagai pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab lembaga ini bukan main-main. BPKN bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang tugas, fungsi, serta keanggotaan BPKN. Jadi seperti yang tertulis di sini ya, BPKN itu sangatlah penting karena BPKN itulah yang akan menjalankan perlindungan konsumen tersebut dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nah, apa sih tugas-tugas BPKN tersebut? Tugas-tugas BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. 4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 5. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. 6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Dari tugas-tugas BPKN ini kita bisa tahu ya bahwa BPKN itu bisa dibilang lebih ke mewakili masyarakat, mewakili konsumen, dan menyampaikan hal-hal yang rasanya perlu kepada pemerintah. Selanjutnya kita bahas tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang pertama pengertiannya ya. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Jadi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ini dia non-pemerintah tapi diakui oleh pemerintah. Jadi resmi gitu ya. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk, barang, dan pelayanan jasa yang dipasarkan langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk, barang, atau jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.
Tanpa disadari dan karena tidak berdaya dalam memperjuangkan haknya, maka konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya. Nah, untuk itulah diadakan Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini, untuk menghindari hal-hal yang seperti tadi gitu. Melindungi konsumen lah. Selanjutnya kita bahas tugas LPKSN menurut pasal 4 ayat 3 UU PK. Tugasnya yang pertama yaitu menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan pelindungan konsumen. 4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. 5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan pelindungan konsumen. Jadi tugas LPKSN ini mirip seperti Badan Perlindungan Konsumen tadi, sama-sama mewakilkan masyarakat, mewakilkan konsumen, melindungi konsumen, dan memberikan wadah kepada konsumen untuk mencari solusi dalam masalah yang mereka alami. Selanjutnya, syarat badan usaha sebagai badan hukum. Ya, syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah. Kedua, mempunyai tujuan tertentu. Ketiga, mempunyai kepentingan sendiri. Keempat, adanya kepengurusan atau organisasi yang teratur. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.